Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Kembali di channel kami, Nyaman Dunia Akhirat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyikapi berita yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini, apalagi kalau bukan masalah Piala Dunia. Malam tadi Jepang secara mengejutkan berhasil mengalahkan Spanyol dengan skor tipis 2-1 sehingga mengantarkan negara mereka lolos ke babak selanjutnya, babak 16 besar. Jerman walaupun menang dengan Costa Rica 4-2 tidak dapat mengantarkan negara mereka lolos ke babak selanjutnya karena kalah agregat gol dengan Spanyol. Sebagaimana judul yang pertama di awal, azab Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya kekalahan Jerman, ketidaklolosan Jerman ke babak 16 besar dengan azab Allah Subhanahu wa taala? Kita flashback kembali pada pertandingan sebelumnya, yaitu pertandingan pertama Jerman melawan Jepang. Bahkan di situ Jerman berhasil dikalahkan oleh Jepang dengan skor tipis. Hubungannya kekalahan Jerman atau ketidaklolosan Jerman ke babak selanjutnya dengan azab Allah Subhanahu wa taala adalah mereka ketika berpose foto pada pertandingan pertama itu dengan menutup mulut, itu adalah bentuk protes mereka terhadap kebijakan pelarangan pemakaian ban kapten pelangi. Apa itu ban kapten pelangi? Ban kapten pelangi adalah yang dicetuskan pertama kali oleh Belanda pada tahun 2020. Mereka mengkampanyekan dukungan anti diskriminasi terhadap kaum LGBT. Apa itu kaum LGBT? Adalah kaum penyuka sesama jenis. Mereka mengkampanyekan dukungan anti diskriminasi terhadap kaum LGBT, sehingga diikuti oleh beberapa negara yang rata-rata adalah negara Eropa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala jelas melarang tentang kaum penyuka sesama jenis atau LGBT ini. Kita bacakan ayat Al-Quran yang menerangkan keharaman atau laknat Allah Subhanahu wa taala tentang kaum penyuka sesama jenis. Ayat Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 165 dan 166. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atatuna dzukrana minal alamin wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun." Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang lain 173, karena mereka menentang perintah Allah Subhanahu wa taala atau larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amtorna alaihim matara fasa'a matarul munzarin, dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang keharaman atau laknat Allah bagi orang-orang penyuka sesama jenis atau LGBT. Maka sangat pantaslah kiranya Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kekalahan yang sangat menyakitkan oleh Jerman karena mereka menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, laknat Allah Subhanahu wa taala. Bentuk azab Allah Subhanahu wa taala adalah kekalahan yang menyakitkan. Walaupun menang tetapi tidak dapat meloloskan negara mereka maju ke babak selanjutnya. Ini sungguh menyakitkan. Mereka dengan sombongnya menentang, melakukan protes terhadap pelarangan ban kapten pelangi atau One Love ini dengan berpose menutup mulut, sehingga Allah tunjukkan azabnya dengan menerima kekalahan yang sangat menyakitkan ini. Sebagaimana berita yang tersebar, ada seorang warga Indonesia yang bernama, ya kita sembunyikan inisialnya, yang dia pergi ke Jerman untuk melegalkan hubungannya dengan orang Jerman, yaitu hubungan sesama jenis. Ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan keji ini. Ini sangat mendatangkan laknat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga warga Qatar yang notabene mereka itu adalah beragama Islam, yang religius,
yang mereka sangat menjunjung syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam, mereka membalas pose pemain Jerman dengan mereka juga berpose menutup mulut mereka ketika berada di tribun sambil menenteng poster Mesut Ozil, yang mana kita ketahui bersama Mesut Ozil adalah pemain Jerman yang beragama Islam, yang sangat menjunjung syariat Islam. Nah, demikian sekilas info kita apa maksudnya daripada kekalahan Jerman ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita terhindar daripada laknat Allah, azab Allah Subhanahu wa taala. Kita perjuangkan pelarangan LGBT tersebar di negara kita Indonesia ini. Tidak ada lagi LGBT, penyuka sesama jenis, perkawinan sesama jenis di Indonesia. Kita kampanyekan, kita serukan kepada seluruh pelosok Indonesia, jangan ada satupun orang yang melakukan hal yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.